sekarang, di posisi saya sekarang, saya ada di posisi di mana sebuah kebingungan. Karena apa? Karena saya nggak tahu apakah saya ini ada atau saya nggak ada. Karena mengapa saya bilang saya nggak ada? Karena saat semakin saya mencari tahu diri saya semakin meyakini saya nggak ada. Tapi saya di sisi lain saya percaya saya ada. Karena nggak mungkin saya nggak ada tanpa saya sebut saya ada. Jadi sebenarnya apakah saya ini ada atau saya ini nggak ada? Alright guys, balik lagi di channel YouTube ini bersama sang YouTuber kocak kondang fenomenal di dunia YouTube zaman sekarang. Goblok. Mau bahas apa gitu kalian? Bahas yang soal video tadi, antara ada dan tiada, nyata atau tidaknya itu. Sehubungan dengan video yang di awal tadi, gue pengen nanya dulu sama lo. Pernah nggak lo merasakan kayak gue ini hidup untuk apa ya? Kenapa gue diciptakan seperti ini? Apa tujuan gue ke depannya? Pernah nggak di titik itu? Kalau pernah atau enggaknya pasti pernah. Kenapa gue bilang pasti? Karena mungkin ya kebanyakan orang pada akhirnya akan dipertemukan dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Itu pertanyaan eksistensial, pertanyaan krisis identitas yang mungkin kalaupun bukan pada saat seseorang itu pada usia muda, pasti nanti akan dipertemukan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, entah di usia dewasa, entah di usia tua, dan lain-lain. Itu adalah pertanyaan yang seolah wajib dipertanyakan kepada diri kita sendiri tentang apa sih makna hidup kita, apa sih tujuan dari kehidupan kita ini, apa yang kita kejar, apa yang kita tuju, dan apakah yang telah kita lakukan selama kehidupan kita ini bermakna atau memiliki nilai, dan lain-lain gitu. Kenapa atau sepenting itukah pertanyaan-pertanyaan itu timbul? Kalau penting atau enggaknya tentu tergantung dari jawabannya ya. Karena ketika kita berhasil menemukan jawaban yang baik atau jawaban yang bernilai, maka jawaban-jawaban dari pertanyaan itu bisa merubah mindset atau kesadaran kita tentang kehidupan yang kita jalani itu harusnya seperti apa. Tapi kalau kita cuman nanya iseng-iseng ke dalam diri kita tentang sebenarnya tujuan hidup kita ini mau apa sih, tapi kita nggak menemukan jawaban yang katakanlah berkualitas atau memiliki value yang baik, ya pada akhirnya pertanyaan itu cuma jadi pertanyaan kosong yang lalu lalang di dalam kepala kita tapi nggak punya makna lebih, nggak memiliki sebuah nilai yang cukup penting dalam proses perkembangan kesadaran kita atau perkembangan hidup kita. Dan lu sendiri kan tadi udah bilang lu sempet pernah merasakan hal itu atau mempertanyakan hal itu. Lu temukankah jawabannya di dalam diri lu? Kalau untuk nemu jawaban dari hal itu Sampai detik ini ya? sampai detik ini, kalau untuk menemukan jawaban akan pertanyaan itu mungkin akan menjadi sebuah perjalanan seumur hidup gitu. Akan menjadi sebuah pencarian seumur hidup tentang siapa sih diri saya sebenarnya gitu. Saya ini apa? Kenapa? Karena ketika muncul kata puas dalam diri kita, ketika kita merasa bahwa kita telah menemukan diri kita, maka di saat yang bersamaan kita stuck dalam sebuah posisi di mana kita nggak bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi gitu. Di sisi lain, bersamaan dengan sang waktu yang terus berubah, justru ketika kita sudah merasa pas atau ketika kita sudah merasa diri kita ini udah kita temukan, justru kita bisa tertinggal oleh perkembangan zaman atau perkembangan waktu hingga nilai yang tadinya kita anggap itu ada di dalam diri kita bisa ikut berubah dan bisa menjadi sebuah hal yang justru udah nggak bernilai lagi di masanya gitu. Makanya gue bilang tadi di awal itu adalah sebuah perjalanan seumur hidup di mana kita dituntut untuk terus meningkatkan kualitas demi kualitas dari jawaban yang kita temui. Istiqomah lah ya. Kurang lebih kayak gitulah. Istiqomah, insya Allah di jalan benar. Berarti bisa disimpulkan sampai saat ini pun lu masih terus mencari jawaban itu ya, karena lu bilang tadi itu mungkin proses dan perjalanan seumur hidup untuk menemukan jawaban itu semua ya. Dan
dan itu adalah jenis keberadaan yang apa, yang mungkin jarang disadari ya. Kalau kita balik lagi ke video di awal tadi tentang pertanyaan antara nyata dan nggak nyata, mungkin pertanyaan terhadap diri kita sendiri tentang apa tujuan hidup kita, apa makna hidup kita, itu adalah sebuah pertanyaan yang memantik atau memicu sebuah keberadaan di dalam diri kita dalam bentuk nilai, itu dalam bentuk identitas atau dalam bentuk karakter di dalam diri kita. Karena kalau sekedar tubuh atau sekedar katakanlah fisik, ya kita jelas-jelas ada gitu, tapi di dalam atau melampaui fisik itu ada apa? Ada nilai apa? Ada value apa? Dan sebenarnya tujuan utama dari pertanyaan antara nyata dan gak nyata itu ya ke ranah esensi itu, ke ranah nilai di dalam diri kita itu. Apakah nilai atau apakah makna yang kita temui itu berkualitas, atau apakah esensi dari kehidupan kita ini katakanlah memiliki value yang baik dan lain-lain gitu. Bukan ranah fisik ya, karena mungkin secara sadar dan gak sadar fisik kita ini ya dengan indera atau dengan mata kita pun udah kelihatan nyata gitu. Itulah kenapa kalau lu digampar ya sakit gitu. Itulah kenapa kalau lu jatuh sakit dan lain-lain, karena itu adalah salah satu bukti dari keberadaan diri kita yang memang benar-benar nyata. Tapi di dalam diri kita ada sebuah esensi atau ada sebuah katakanlah nilai yang kenyataan atau enggak nyatanya itu tergantung diri kita gitu. Tergantung kita membentuk atau katakanlah menemukan nilai-nilai yang nantinya akan kita jadikan sebagai esensi tersebut. Sorry, mungkin entah agak keluar dari pembicaraan ini atau enggak, gue nggak tahu. Menurut lo, prinsip yang dipegang teguh oleh rata-rata wanita di Indonesia ketika mereka ditanya mau makan apa, jawabnya terserah, bagus kah untuk dipertahankan? Kenapa jadi wanita sih anjir? Untuk Karena gue bingung, karena rata-rata seperti itu. Bahkan nggak sedikit dari teman-teman gue kadang kayak, lu mau makan apa atau lu makan di mana, terserah. kalau untuk diri gue sendiri ya, taruhlah ini dari pengalaman gue ya, Itu prinsip bukan? gue nggak bisa nyebut itu sebagai sebuah prinsip sih. Lebih ke sisi pasif dari seorang wanita yang mungkin udah kebentuk dari budaya atau kebiasaan kaum Hawa itu sendiri gitu. Karena mungkin kebanyakan dari mereka udah biasa kayak gitu, yang pada akhirnya mereka ngikut kayak gitu. Dan apakah hal tersebut bisa dibilang baik atau enggak ya tergantung. Disclaimer guys ya, gue nggak ngomong itu buruk itu jelek ya. Yeah. Cuma menurut kita sebagai laki-laki kayak ngegantung aja gitu, ngerti nggak sih lu ngegantung? Apa sih orang ini maunya gitu? Ya walaupun gue nggak tahu di sisi perempuan yang entah nggak enak, entah apa, tapi kan kita kan sebagai seorang lelaki mikirnya apa salah ta gue ngajak ke sini, jawabnya terserah begini bla 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 bla, kayak ambigu aja menurut gue. Sebenarnya gue udah pernah bahas itu dah di alasan atau apa ya? Ya alasan dari kata terserah dari perempuan. Kalian bisa cek videonya. Yang gue bahas di situ adalah bagaimana perempuan itu kebentuk dari sebuah budaya, gimana perempuan itu kebentuk dari sebuah kebiasaan, hingga pada akhirnya membentuk atau menjadikan karakter dari perempuan yang cenderung pasif gitu. Ketika ditanya mau kemana, jawab terserah. Ketika mau ditanya makan apa, jawab terserah, dan lain-lain. Lalu sebenarnya ya mungkin alasannya bisa nggak enak, alasannya bisa ngetes cowoknya, alasannya bisa macam-macam gitu, ngelihat kemampuan ekonomi atau finansial dari cowoknya dan lain-lain. Tapi dibalik semua itu, alasannya ya karena kecenderungan dari perempuan yang memilih untuk pasif gitu. Karena ketika dirinya tahu alasan dari kata terserah itu, misalnya karena kemampuan finansial cowoknya yang terbatas gitu, maka kalau dia cenderung aktif, dia bakal berkata, makan di sini aja yuk, di angkringan yang murah bla 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 bla, atau makan di sini aja yuk yang kiranya nggak seberapa mahal dan lain-lain. Itu kalau dirinya aktif gitu. Tapi kayak yang gue bilang tadi, karena kebiasaan atau karena kondisi sosial atau karena budaya dari perempuan yang mungkin selama ini cenderung pasif, pada akhirnya lahirlah kata terserah tersebut. Ya bisa jadi dalam kata terserah yang dia ucapkan itu ya udah fine fine aja gitu kan. Itu mungkin tak kita overthinking atau apa, nggak tahu lah, gue bodo amat lah. Masih mending kalau kata terserah. Kalau misalnya makan yuk, enggak lah. Pernah nggak lo dapet kata-kata kayak gitu? Enggak sih. Apa udah makan belum, kenyang gitu langsung jawab. Pedih bray.
back to topic. Jadi menurut lu kesimpulan dari video kita di awal tadi seperti apa? Kesimpulan utamanya adalah bagaimana kita menemukan diri kita yang nyata, versi esensi atau versi nilai atau versi sifat atau versi identitas atau versi karakter di dalam diri kita. Itu adalah hal tersulit yang mungkin jarang dilakukan oleh seorang manusia, khususnya anak-anak muda gitu. Ketika muncul pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang saya ini siapa, hidup saya ini mau dibawa kemana, dan lain-lain, kita lebih sering mendistraksi atau mengalihkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan aktivitas-aktivitas atau kebiasaan-kebiasaan yang menghibur atau menutup jawaban tersebut gitu. Dalam artian, kita nggak mau jawab pertanyaan inilah, kita fokus ke hal-hal yang menyenangkan dulu dan lain-lain gitu. Hingga pada akhirnya pertanyaan tersebut pada akhirnya bakal muncul lagi dan kita akan ditantang lagi oleh pertanyaan tersebut untuk menjawabnya. Oleh sebab itu, penting bagi diri kita untuk berusaha semaksimal mungkin menemukan jawaban dari pertanyaan akan identitas kita itu seperti apa, dari nilai atau dari value diri kita itu seperti apa. Karena ketika kita udah nemu dasarnya, ketika kita udah nemu fondasinya, dari situ kita bisa paham atau bisa ngambil ancang-ancang untuk mengevaluasi diri, untuk memperbaiki karakter, atau untuk katakanlah menjadi manusia yang lebih berkualitas. Tapi ketika kita sendiri nggak tahu kita ini seperti apa, kita ini sendiri nggak tahu nilai kita atau value dalam karakter kita ini seperti apa, pada akhirnya jangankan untuk meningkatkan kualitas ya, bahkan ketika kita salah pun atau ketika kita berada di dalam sebuah tindakan yang negatif pun, kita gagal menyadarinya, kita gagal untuk paham bahwa ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang negatif di dalam diri kita, hingga pada akhirnya kita memiliki sebuah karakter atau memiliki sebuah nilai yang kurang baik atau absurd lah gitu. Oke guys, sampai sini aja pembicaraan kita. Semoga dari semua yang udah kita bicarakan, dari semua yang udah dijelaskan oleh YouTuber kocak kondang fenomenal kita ini, semoga ada isinya. Dan terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah mau ngedengerin pembicaraan kita yang menurut saya biasa aja. Penting upload. Dan cenderung gak ada isinya. Semoga kalian semua sehat-sehat dimanapun kalian berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allahumma mu'mina wal mu'mina. Amin. Dan semoga kalian terus continue untuk mendukung channel YouTube ini sehingga bisa berkembang ke depannya dan insya Allah maju. Semoga aja. Oke guys, see you, bye bye.